애인 있어요? Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan juga rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini, kita akan membahas sebuah film asal Korea Selatan yang tayang tahun 2011 silam. Yang penuh dengan adegan action, kebut-kebutan, dan juga komedi. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja mulai. Inilah dia, Quick. Di awal film, kita langsung diperlihatkan segerombolan geng motor yang ugal-ugalan di jalan raya. Karena mereka sedang merayakan hari kemerdekaan Korea Selatan pada saat itu. Nah, geng motor ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Han Gisu. Kita sebut saja dia Gisu. Nah, di situ pun ada mantannya yang bernama Chun Sim yang mengajar Gisu sambil nangis cerik balirihan. Dan di belakangnya lagi, ada seorang pria yang juga mengejar Chun Sim. Pria ini bernama Myung Sik. Nah, ini nih rarainya. Karena aksi ugalnya para geng motor ini membuat lalu lintas menjadi kacau. Hingga terjadilah kecelakaan besar yang hampir merenggut nyawa Chun Sim. Aduh, Lalu beberapa tahun kemudian, kini Gisu berprofesi sebagai jasa kurir si cepat. Ini nggak di-endorse ya, cuman asal ceplos aja. Nah, si Gisu ini mendapatkan tugas untuk mengantarkan sebuah paket di sebuah gedung dengan menggunakan sebuah motor yang jauh lebih keren. Sementara itu, Myung-sik kini menjadi seorang polisi lalu lintas yang ya gitulah pokoknya mah. Oke, kita balik lagi ke Gisu. Nah, setelah dia selesai mengantarkan paket dan keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba atas kejadian tersebut, Gisu akhirnya dijadikan tersangka utama atas ledakan yang terjadi karena dia sempat terekam oleh kamera CCTV di gedung tersebut, asoloba tersebut. Nah, di sini scene berganti di mana Gisu mendapatkan tugas kembali ke sebuah kantor karena ada yang membutuhkan jasa kurirnya. Namun tak disangka, saat dia masuk ke dalam gedung, ada seseorang yang entah siapa meletakkan beberapa paket di dalam tasnya dan mengganti helm miliknya. Dan di saat waktu yang tepat, keluarlah seorang pentolan girl band yang katanya memesan jasa ojek online. Dan ternyata personel girl band itu dia adalah sang mantan terindah yaitu Chun Sim. Karena Doi harus buru-buru ke tempat konser tepat waktu dan Gisu hanya punya satu helm saja, akhirnya Chun Sim memakai helmnya Gisu. Dan tak berselang lama, Gisu mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan kalau helm yang dipakai oleh Chun Sim itu adalah bom dan bila dilepas, bom itu akan meledak. Lalu si penelpon itu menyuruh Gisu untuk menuruti semua perintahnya. Gisu pun diminta untuk mematikan semua ponselnya dan memakai jam besi yang tidak boleh terpisah jauh lebih dari 10 meter dari helm. Bila terpisah jauh, maka helm itu akan meledak. Dan tugas pertama mereka adalah mengirim paket ke sebuah gedung konstruksi dalam waktu 30 menit. Nah, sementara itu di tempat konser, para personil girl band dan sang manajer tampak panik karena Chun Sim belum juga datang. Padahal sebentar lagi giliran mereka untuk tampil. Alhamdulillahnya Chun Sim datang tepat waktu dan langsung naik ke atas panggung dengan masih menggunakan helm. Gisu sempat panik karena jarak mereka tidak boleh lebih dari 10 meter. Dan di scene ini, semua kekocakan, keriuhan pun terjadi. Nah, yang bikin gregetannya lagi adalah pada saat personel girl band ini di dalam mobil, yang dimana Chun Sim berusaha keluar menuju Gisu. Dan Gisu yang disangka fans gila oleh sang manajer karena mengejar mobil dengan menggunakan motornya. Alhamdulillahnya Chun Sim berhasil melompat ke motor Gisu dan melanjutkan misi pengiriman paket ke gedung konstruksi. Setelah Gisu berhasil mengantarkan paketnya, timer di helm pun berhenti dan si penelpon misterius itu mengatakan kalau isi paket itu adalah bom. Sontak saja mereka berdua pun lari tunggang langgang menghindari ledakan hingga mereka pun tikus ruk, tikus sewat, dan tijuralit. Para polisi yang mulai memburu Jisoo akhirnya berpapasan langsung dengan Jisoo di sebuah perempatan jalan. Alhasil, kejar-kejaran pun jadi semakin seru dan juga meriweuhkan.
Hingga akhirnya Jisoo dan Chunsim pun terkepung di sebuah parkiran rooftop. Nah, di sini Jisoo dan Chunsim menjelaskan kondisi mereka berdua. Namun sayangnya, para polisi ini tidak paham dan mengerti apa yang mereka jelaskan. Asli nada gregetan ya di dia ya. Si penelpon misterius kembali menelpon dan mengancam akan meledakkan kepala Chunsim bila terus mengoceh. Lalu si penelpon misterius itu memberikan waktu 5 menit untuk mengirimkan paket ke tempat tujuan berikutnya. Lalu Jisoo melemparkan secari kertas kepada polisi dan langsung nekat kabur dari sana dengan melompati gedung ke gedung lainnya. Edan lah. Isi dari kertas yang dilempar oleh Jisoo adalah pemberitahuan bahwa 5 menit lagi akan ada ledakan dan memintanya untuk segera evakuasi warga. 나가! 폭탄이다! Setelah Jisoo berhasil melaksanakan tugasnya, si penelpon memerintahkan Jisoo menuju sebuah restoran untuk beristirahat. Nah, saking stresnya, akhirnya Chunsim pun mabok dan tanpa dia sadari, dia berlari ke pantai dan menjauh dari Jisoo. Terus laguna Panon Hidung Pipi Koneng Irung Mancung Putri Bandung Putri Saha di mana bungina abdi rasa tak anjeuna. Aduh, goreng pisan ya. Sampailah mereka di misi terakhir. Si penelpon misterius menyuruh Jisoo menuju bandara dan menyerahkan paketnya pada seorang pria yang bernama Aikawa. Tapi sebelum menjalankan misinya, Jisoo meminta satu permohonan, yaitu memindahkan helm yang dipakai Chunsim kepadanya. Setelah berhasil dilepaskan, Jisoo menyuruh Chunsim pergi, dan dengan polosnya, Chunsim pun pergi lari begitu saja. Nengnya. 야야야야야야야야야! 뭐고 니 진짜 가나? 가라며. 나 진짜 가? 가지 말라고! Akhirnya mereka berdua pun berboncengan kembali menuju misi terakhir, yaitu menuju bandara. Nah, di jalan, aksi kejar-kejaran pun dimulai lagi. Nah, di tengah pengejaran, ujug-ujug ada truk pembawa tabung gas yang pengamannya lepas, hingga mengakibatkan tabung gas itu pun berjatuhan dan mengakibatkan kecelakaan yang cukup fatal. Setelah memasuki sebuah terowongan, akhirnya Jisoo pun terkepung oleh polisi. Maju kena, mundur pun kena. Namun bukan Han Jisoo namanya, kalau tidak punya kemampuan yang super edan. Edan kan, bisa gitu motornya. Singkat cerita, Jisoo telah sampai di bandara dan menemukan orang yang bernama Aikawa yang sudah ada di dalam mobil. Eta mengetna si Aki. Lalu si penelpon misterius itu menyuruh Jisoo untuk memancing keributan dengan si sopir. Nah, pas si sopir itu masuk, Tuan Aikawa ternyata sudah tidak ada, diculik dan digantikan jadi bom, dan mobil pun meledak. Di scene ini kita akan melihat wajah si penelpon misterius yang bernama Jung In Hyuk. Iya banget ya. Yang merupakan biang kerok kekacauan yang selama ini terjadi, dan dia pun melenyapkan saingan bisnisnya di mobil tersebut. Pada saat Jisoo akan menyerahkan diri ke polisi, kembali lagi si In Hyuk belakuk ini menyuruh Jisoo menyelesaikan misi terakhirnya dan berjanji akan membantu membersihkan namanya. Dan si In Hyuk ini meminta tidak melibatkan Chunsim dalam misi terakhirnya, serta meminta Chunsim turun dari motor. 내리라 그냥. 싫어. 시간 없다 내리라. Namun tak disangka dan tak diduga, In Hyuk malah menculik Chunsim, dan ternyata misi terakhir Jisoo adalah menyelamatkan Chunsim. Aduh, kumaha ya teh. Si In Hyuk ini membawa Chunsim ke stasiun kereta bandara. Tampak Chunsim merasa ketakutan karena dipasangi bom di badannya. Dan akhirnya situasi pun berbalik. Para polisi yang awalnya mengejar Jisoo sekarang mengejar In Hyuk yang sedang menyandara Chunsim. 야 준심아! 야 준심아!
Karena kereta telah berangkat, akhirnya Jisoo dan para polisi mengejar kereta tersebut. Sementara itu di dalam kereta, tampak tangan Chun Sim terikat oleh borgol. Dan saat In Hyuk ke gerbong depan, Chun Sim memberitahukan kepada seluruh penumpang kalau di badannya terpasang bom. Sementara itu, Jisoo terus berusaha mengejar kereta dan berusaha masuk ke dalam kereta tersebut dengan cara terjun dari jembatan dengan menggunakan sepeda motornya. Saat In Hyuk akan menembak Chun Sim, Jisoo akhirnya berhasil masuk ke dalam kereta dan langsung baku hantam dengan si In Hyuk. Nah, saat tengah baku hantam, disinilah terjawab sudah kenapa si In Hyuk ini mempermainkan Han Gi-soo. Hal ini terjadi karena rasa dendam In Hyuk pada Jisoo yang telah menyebabkan anak istrinya meninggal dunia karena kecelakaan pada hari kemerdekaan yang tentu saja disebabkan oleh para geng motor yang dipimpin oleh Jisoo. Maka di sini In Hyuk meminta Jisoo harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ya tapi tekitu oge atuh. Namun saat In Hyuk akan menjatuhkan Jisoo, tiba-tiba saja Chun Sim akhirnya menembak In Hyuk dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, In Hyuk membuang remote bom keluar kereta. Sementara itu, Jisoo dan Chun Sim kebingungan dan putus asa karena tidak bisa melepas borgol dan juga bom di tubuh Chun Sim. Lalu Jisoo memberitahu Myung Sik dan detektif bahwa ada pemicu bom yang telah dipasang di sebuah jembatan yang akan dilewati oleh kereta tersebut. Myung Sik dengan sigap dan percaya diri langsung bergegas menuju jembatan yang dimaksud. Dan Jisoo diminta untuk menghentikan kereta dan ternyata sang masinis telah tewas. Akhirnya Jisoo pun berusaha melepaskan gerbong yang berisi para penumpang dan para penumpang pun akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun Jisoo dan Chun Sim masih terjebak di gerbong depan. Mereka berdua tampak frustasi pakai F karena mereka tidak bisa membuka borgol. Padahal kuncinya ada di saku si In Hyuk. Mereka pun baru ngeh ketika Myung Sik memberitahunya. Aduh, bakatku paniknya itu. Di lain sisi, Myung Sik yang sedang berusaha menjinakkan bom malah salah motong kabel yang menyebabkan timer bom di tubuh Chun Sim pun aktif. Untungnya borgol dan rompi bom semua sudah terlepas dari tubuh Chun Sim dan mereka pun bersiap nekat untuk lompat keluar kereta. Setelah Jisoo tersadar, para polisi yang sedang menggerubutinya memberitahu kalau bom yang ada di helm itu masih aktif dan sisa 1 menit lagi. Semuanya menyingkir, tapi Chun Sim sebaliknya, dia berusaha melepaskan helm tersebut dan ternyata helm itu tidak meledak sama sekali. Nah, sementara itu di tempat lain, ada anak kecil yang memungut remote bom yang tadi dilempar oleh si In Hyuk. Dan saat yang bersamaan, ketika anak kecil itu memencet remote dan saat bersamaan pula, Myung Sik melempar helm tersebut yang akhirnya meledak dan film pun tamat. 상아이가 봐봐. 그게 뭐지? 그냥 놀라봐. Nah, bagaimana menurut kalian film absurd ini? Ngeselin bukan? Bikin gregetan? Atau geleng-geleng kepala? Film yang penuh adegan komedi ini mendapatkan rating 5,7 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bila kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.